nih hasil diskusi. Iya, baik. Selamat siang anak-anak kelas 7A dan 7B. Siang, Bu. Baik. Oke, untuk siang hari ini Ibu minta waktunya sebentar saja ya. Begini, minggu depan bahkan hari-hari besok mungkin kalian perlu mempersiapkan untuk menghadapi yang namanya PTS, di mana PTS untuk semester 2 ini kita akan berkolaborasi membuat satu proyek ya dengan beberapa mata pelajaran. Di mana untuk PTS kali ini yaitu ada 3 mapel, SBK, IPA, dan agama. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu sebelum berlanjut ke yang berikutnya. Untuk SBK kemarin apakah Bulia sudah menyampaikan untuk proyeknya? Apakah Bulia menyampaikan sesuatu harus bikin apa atau gimana gitu? Sudah, Bu. Oke, ada yang boleh bisa menyampaikan, Selika? Untuk SBK disuruh ngapain? Kemarin Bu Lia bilangnya kalau SPK itu membuat ragam hias tapi dari alam. Ragam hias dari alam. Maksudnya clue atau contoh yang disampaikan kira-kira seperti apa? Kayak kayu gitu dari telenan, kayak gitu. Atau bikin tameng, kayak gitu. Oh, jadi kayak bikin karya dalam mewarnai karya lukis tapi kayak ada dari talenan atau dari centong gitu ya? Iya. Oh, berarti bisa masuk Bu Feb. Oke, baiklah kalau begitu. Berarti untuk SBK sudah paham ya konsepnya? Apa ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana? Apa ada tambahan dari Bulianya? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti sekarang masuk dulu ya ke mapel siapa dulu? Mapel Bu Feb atau aku? Ke Ibu dulu biar Aku saya dulu bisa lah ya, masuk biar dulu ya. tahu intinya. Oke, anak-anak, untuk PTS semester ini, terutama tengah semester 2 ini, proyek kalian tentang IPA, agama, dan SBK, itu masuk ke dalam materi pembelajaran yang sudah dipelajari oleh kalian di semester ini ya, di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, untuk IPA yaitu tentang interaksi makhluk hidup. Nah, di sini Ibu mau meminta anak-anak ya untuk membuat satu karya, entah itu maket, entah itu berupa gambar tempel, ya gambar tempel. Misalnya gambar tempelnya dari kertas origami atau dari kertas atau koran yang kalian bentuk misalnya jadi Lego atau jadi benda yang 3 dimensi boleh. Nah, itu nanti dibikin berupa maket. Nah, di maket itu atau di proyek yang kalian buat ini nanti kalian mengamati ekosistem yang ada di sekitar rumah anak-anak ya. Misalnya kalian punya di rumah itu ekosistem di akuarium ya, punya peliharaan di ekosistem akuarium. Nah, itu bisa jadi bahan proyek kalian. Yang jadi produsennya siapa? Yang jadi konsumen satunya siapa? Yang jadi konsumen duanya siapa? Ya. Lalu kemudian ada hubungan apa antara misalnya lumut yang ada di akuarium dengan ikan-ikan yang ada di dalamnya. Apakah ada hubungan simbiosis mutualisme kah? Apakah parasitisme kah? Ya, nanti Ibu akan memberikan 3 pertanyaan yang mewakili tentang proyek kalian tersebut. Nah, itu aja. Untuk IPA itu aja, Bu. Kalau misalnya aku deket sama ekosistem sawah, boleh. Nanti kalian juga boleh membuat hasil karyanya dibikin dalam bentuk misalnya di atas karton, kalian bikin gambar tikus atau gambar rumput, kalian bentuk dari kertas lipat, terus kemudian kalian bikin berupa rantai makanan, nanti itu rumput dimakan sama jangkrik atau jangkrik dimakan sama tikus. Ya, sampai nanti dia di ekosistemnya yang paling tinggi itu siapa? Misalnya yang paling tinggi itu ternyata ular atau ternyata adalah nggak ada burung elang, Bu. Ternyata hanya sampai di konsumen tingkat 2 aja sampai tikus nggak apa-apa karena itu sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi tidak mesti harus perfect sempurna
harus sampai ke elang atau sampai ada ikan hiu, tidak mesti ya. Karena Ibu pengen kalian bisa menyelidiki dan melihat situasi dan kondisi ekosistem yang ada di sekitar rumah kalian. Bu, kalau aku di kebun, boleh. Di kebun, apa yang jadi produsen, apa yang jadi tingkat satunya, apa yang jadi konsumen tingkat duanya. Begitu? Paham untuk proyek IPA? Paham, Bu. Oke, ada pertanyaan untuk membuat maketnya atau membuat hasil karyanya? Ibu tadi yang sesudah mengamati benda di sekitar kita apa Bu? Soalnya tadi Mama nanya. Oke. Jadi maksudnya mengamati benda itu mengamati kalau misalnya di sekitar Olive, misalnya Olive punya taman di depan rumah. Nah, Bu, tapi dari taman cuman ada kupu-kupu aja, nggak bisa kelihatan. Boleh, nanti Olive bisa lihat entah di dalam di taman itu kan pasti ada bagian tanahnya kan, bagian bawah tanah. Nah, di dalam tanah itu misalnya ada yang namanya cacing tanah. Nah, cacing tanah itu jadi makanan siapa? Misalnya jadi makanan untuk serangga lain atau misalnya dimakan sama tikus, Bu. Nah, nanti tikusnya itu ternyata dimakan sama kucing. Nah, kucing yang ada di komplek perumahan. Nah, itu bisa jadi satu ekosistem buatan ya, satu ekosistem buatan yang sebetulnya ada di sekitar kalian. Seperti itu. Jadi, Ibu memintanya ekosistem yang ada di sekitar rumah kalian atau sekitar lingkungan kalian. Jadi nggak mesti harus ke kebun binatang, nggak mesti harus ke taman safari, yang ada di sekitar kalian aja. Oke? Bu, aku deketnya sama ekosistem apa balong gitu kan, atau selokan, atau ada waduk kecil, ya nggak apa-apa, boleh diamatin di situ. Kira-kira yang jadi produsennya apa, yang jadi konsumen tingkat satunya apa. Jadi Ibu bebaskan untuk berkreasi, mau dalam bentuk maket boleh, atau misalnya dalam bentuk 2 dimensi, dalam bentuk origami kalian bikin kayak hasil karya TK ya. Di TK dulu pernah bikin, kalian gunting, bikin rumput, terus kalian bikin bentuk ikan atau misalnya bentuk ulatnya atau cacingnya atau burungnya gitu. Seperti itu untuk proyek di Mapel IPA. Oke, paham ya? Ada pertanyaan Kak? Yuhu? Tidak, Bu. Oke, tidak. Sekarang Tidak, Bu. lanjut ya ke mapel agama. Dan ini masih berhubungan. Oke, mangga, Bu Feb. Baik, terima kasih Bu Siska. Sebelumnya suara Ibu kedengaran kah? Terdengar, Bu. Dengar ya? Dengar, Bu. Maaf ya kalau masih serak-serak gini. Baik, menyangkut mengenai tentang proyek PTS, di mana tadi sudah dibilang Bu Siska bahwa ada kolaborasi antara IPA, agama, kemudian SBK. Nah, kalau di IPA tadi mengamati tentang ekosistem atau interaksi tentang makhluk hidup ya. Nah, kalau di pelajaran agama, masih ingat kita sudah belajar mengenai tentang membangun persahabatan sejati, ya kan? Di pelajaran Ya, Bu. pertama yang dalamnya itu kan ada berteman, bersahabat, kemudian berpacaran. Nah, kalau di sini yang kita pelajari membangun persahabatan sejati itu mungkin hanya hubungan kita antara sesama manusia, ya, antara kita sesama manusia. Nah, Ibu ingin mengaitkannya, ya, mengaitkannya antara makhluk hidup yang lainnya. Kalau tadi di atas interaksi makhluk hidup dilihat dari mengamati yang ekosistem itu, nah kalau di pelajaran agama ini kalian membuat poster aja kan, ya. Bisa sih sebenarnya kalau di IPA itu sudah jadi, kalian yang mengamatinya itu sudah jadi, kalian tinggal bagaimana cara mengajak orang atau membuat poster tentang bagaimana membangun persahabatan sejati dengan makhluk hidup yang lainnya, di mana di dalamnya itu disertai ada ayat-ayat Alkitabnya. Bisa dipahami? Tadi itu tentang bagaimana, Bu? Bagaimana membangun persahabatan sejati dengan alam atau makhluk hidup, disertai dengan ayat
Alkitab. Nah, betul. Jadi kalau dikolaborasikan dengan Mapel IPA, mungkin ini kali ya anak-anak, misalnya kalian melihat bahwa oh ada interaksi nih antara kucing sama tikus. Oh berarti kita tuh sebenarnya kalau misalnya di alam, oke lah itu jadi makanannya. Tapi kalau misalnya dalam pelajaran agama, berarti kita nggak boleh saling menyakiti dong, ya kan? Nah kalian bisa membuat poster, misalnya kata-katanya harus saling mengasihi sesama ciptaan Tuhan. Nah, ayat yang cocoknya ayat yang mana? Di perjanjian baru kah atau perjanjian lama kah yang cocok dan sesuai dengan proyek yang kalian buat? Seperti itu. Jadi nanti setiap anak akan berbeda ayatnya gitu ya Bu Feb? Nah, begitu. Jadi kalian jangan bikin ayat yang terakhir ya. Misalnya Wahyu ayat 3 ayat 5. Amin aja. Udah kayak gitu. Enggak. Ayatnya yang sesuai dengan proyek kalian. Oke? Gitu satu ayat aja atau mau gimana Bu Feb? Satu ayat aja. Satu Cukup ya? ayat aja. Satu ayat aja. Satu ayat aja. Kalau misalnya 2 itu kan kepanjangannya. Cukup saja. Kalau misalnya di pelajaran yang sudah kita pelajari yang membangun persahabatan sejati, tentang sahabat itu kan ada ya di dalam Alkitab, di mana di sana kita diajak untuk saling mengasihi, ya kan? Nah, silakan kalian untuk mengembangkannya. Ya. Atau misalnya momen dari kitab suci yang lain juga, it's okay. Bebas gitu. Betul. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Oke. Untuk posternya Bu Feb kira-kira bagaimana? Apakah hanya diwarnai pakai spidol aja atau krayon aja gitu? Kayaknya nggak seru ya. Oke, Kayak anak untuk SD. posternya silakan untuk berkreasi ya, mau membuatnya seperti apa. Jadi kalian boleh membuatnya secara manual, juga boleh secara IT ya, dibebaskan. Tapi ingat, kalau seandainya kalian membuat secara manual, jangan sampai cuma digambar gitu aja lalu nggak ada kayak gambarnya, nggak ada hiasannya ya. Di sini silakan kalian untuk berkreasi sekreativitas mungkin gitu ya. So, dikeluarkan bakat dan kemampuan kalian untuk mulai menampilkan bakat-bakat yang ada di dalam diri kalian. Iya, betul. Nah, jadi berbarengan ya. Kalau kalian mau bikin maket atau mau bikin nanti karya origami, berarti yang disiapkan lem, gunting, terus kemudian kertas lipat atau kemudian kertas koran gitu kan, supaya si maketnya bisa berdiri, kemudian bisa kalian foto gitu. Karena nanti kemungkinan ketika penilaian itu kalian nanti salah satu dari kalian akan diminta untuk presentasi di depan Bapak Ibu guru. Ya, jadi dibuat semenarik mungkin, sekeren mungkin, seindah mungkin ya. Jadi jangan hanya aduh gimana ya ala kadarnya bikinnya, tidak. Jadi semua pasti memberikan yang terbaik ya, karena nanti hasilnya yang kalian buat itu untuk diri kalian juga ya nilainya, bukan buat nilai Bapak Ibu guru atau teman atau kelompok. Begitu ya. Paham ya? Nanti disinkronkan dengan mapel SBK kemarin yang dibilang sama Bu Lia. Ya mungkin di rumah ada talenan atau centong dari kayu yang udah nggak kepake. Nah boleh di situ kalian ukir atau kalian bikin batik ya di situ. Atau misalnya kalian di rumah ada berupa misalnya batang pohon yang nggak kepake atau ranting pohonnya kalian bentuk jadi hasil karya, itu bisa. Jadi berhubungan sama mapel IPA juga kan, itu faktor biotik yaitu dari tanaman atau dari tumbuhan. Begitu. Anak kelas 7A, 7B, apakah ada pertanyaan lagi? Bu, maaf mau bertanya, bukannya SBK dengan bahasa Inggris ya? Hah? SBK dengan bahasa Inggris, maksudnya? Ini Bu, SBK Iya, katanya kolaborasinya sama bahasa Inggris. Iya Bu, SBK Oh. kolaborasinya sama bahasa Inggris. Bentar. Soalnya seingat Ibu kemarin waktu rapat itu, oh SBK, sama bahasa Sunda ya?
Bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris, Tunggu. Bu. Berarti kalau kalian Inggris, Bu. tugas bahasa Sundanya apa? Bahasa Sundanya udah disampaikan? Bahasa Belum. Sunda Kalau belum. Bu Lia teh. Ya sudah bentar ya. Coba tunggu ya Bu Feb, aku coba telepon dulu Bu Lia. Oke, oke. Bentar. Kelas 7 bahasa Sunda itu tentang ini. Anak-anak ya, di bab iklan layanan masyarakat. Ya. Jadi nanti itu KD-nya itu tentang menyusun dan mengkomunikasikan iklan layanan masyarakat tentang berbagai kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teksnya, dan aspek kebahasaan. Nah, nanti di sini itu kita nyambung dengan IPA dan agama itu, jadi kalian membuat sebuah iklan layanan masyarakat, berarti bentuknya itu portofolio, tidak video. Ya, kalau Ibu Siska jadinya bagaimana? Saya intinya yang IPA. Oke, kalau yang IPA mah mereka bikin maket dalam bentuk entah maketnya itu dalam bentuk 3 dimensi. Maksudnya 3 dimensi bukan secara komputer ya, tapi ini bikin menggunakan origami atau menggunakan apa? Misalnya kalau mau 2 dimensi juga mau ditempel di ditempel di karton yang lebar sebagai alurnya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu aja sih kalau yang untuk IPA, Bu. Oh, kalau agama saya maaf baru gabung. Kalau untuk agama gimana Bu Feb tadi poster ya? Intinya poster. Iya. Kalau untuk anak-anak iklan mungkin bisa kali ya Bu. Mereka kayak nge-share kayak cuplikan kayak di TikTok gitu, cuman nggak lebih dari 1 menit. Jadi mereka tuh ngeiklanin bahwa ini loh hasil karya proyek aku. Kalau dari IPA berarti berbentuk ini ya, produk ya? Ya, Oh, berarti saya kalau begitu tidak berbentuk portofolio dong. Kalau begitu berarti mempresentasikan hasil produk tersebut lewat bahasa iklan layanan masyarakat dengan menggunakan bahasa Sunda. Dilihat dari struktur teksnya dan aspek kebahasaannya kalau gitu anak-anak. Jadi mereka bikin iklan gitu, bikin video berdurasi 1 menit atau kumaha? Videonya ya sesuai karya dianya. Berarti bikin iklan kan nggak lebih dari 1 menit meren ya? Kalau bikin iklan? Ya pokoknya itu nanti kan kurang lebih lah maksimal 2 menit karena kan harus ada pengantar kalau buat video tersebut. Hayu sebenarnya gitu ya, kalau gitu ya. buat iklan boleh nggak harus dalam bentuk video sih sebenarnya. Bisa aja kan dia dalam bentuk poster. Ya hanya saja penggunaan bahasanya perlu diperhatikan. Kira-kira bagaimana dalam penggunaan bahasanya. Nggak harus video sih. Tapi kan yang Ibu Siska itu kan hasilnya berbentuk maket. Berarti nanti Bu Siska kalau gitu difotokan dong. Jadikan sebuah poster, nanti aspek kebahasaannya dilihat dari cara menyampaikan anaknya dari segi bahasa, begitu pasti. Paling mereka motoin si marketnya atau hasil karyanya difotoin. Foto hasil karyanya. Udah dipoto, terus nanti mereka tinggal bikin kalimat bahasa di bawah dari market. Iya. Berarti kan mereka harus kan ngelihat dari segi posternya juga ada tambahan apa lagi gitu. Iya, benar. Begitu anak-anak ya. Jadi nanti untuk poin-poin apa aja kriteria yang harus dibuat dari segi bahasa iklan layanan masyarakat nanti Ibu jelaskan. Yang penting intinya kamu membuat sebuah produk dulu yang Ibu Siska itu kan beberapa hari ya. Kalau dari Ibu kan dari aspek tertulisnya, dari bahasanya. Nanti kita ketemu hari Kamis lebih terperinci di Zoom. Ibu Lia jelaskan secara detailnya teorinya. Ya, jadi hasilnya itu yang Ibu intinya dari segi kebahasaannya. Jadi yang lama itu yang membuat produk yang hasil dari Bu Siska tersebut.
Begitu Iya, anak-anak. Jadi betul. ke bahasa Sunda sama ke yang Bu Febri istilahnya itu ke teknik finishingnya. Ya, Mm-mm. kan kalian belum tahu kan idenya mau membuat apa-apanya, sekarang dirancang. Nanti kira-kira aspek segi iklannya seperti ini bahasanya. Nanti Bu Lia jelaskan di hari Kamis. Oke, jadi hari ini Iya. kamu ngerancang, kira-kira apa nih yang IPA dibikinnya. Nanti kita konsultasi di Zoom hari Kamis. Jadi Ibu Lia ngasih beberapa istilahnya kalimat-kalimat yang sesuai dengan yang kamu sudah dibuat idenya hari ini atau nanti malam. Iya. Jadi ada tulisannya kayak ini ya, Bu Lia. Hayu hayu orang Bandung gitu. Gimana Ya. gitu kan? Menjaga apa? Hayu berencangan kayak gimana gitu. Jadi ada bahasa Ya, Sundanya oke. gitu. Seperti itu. Dari Misalnya, segi agamanya kan Bu Febri dari segi poster jadi bentuk ke posternya kan? iya, Berarti Bu Febri. ada ayat firmannya juga di situ. Semuanya. Jadi contohnya seperti apa Bu Siska? Contohnya yang dibikin nanti maket tentang apa? Misalnya kayak gini aja, aku contohin ya, bentar-bentar. Nah, Jadi misalnya nanti ini kan karton yang lebar kan, karton yang lebar. Nah, di karton yang lebar ini kalau seandainya mereka kesulitan untuk bikin maket yang 3 dimensi, yang 2 dimensi boleh, tapi mereka bentuk dalam origami. Misalnya rumputnya mereka bikin rumput biasa, mereka gunting dari kertas lipat, lalu kemudian lanjut, oh ternyata rumput ini tuh sebagai produsennya, ternyata dimakan oleh si konsumen tingkat satunya si belalang. Nah, bikinlah bentuk belalang. Atau misalnya kalian mau foto, terus nanti dari fotonya digunting, terus kemudian ditempel supaya kelihatan real, ya, real dan jelas gitu boleh. Lalu ternyata si belalangnya ini dimakan sama burung atau tikus yang deket sama rumah ekosistemnya, boleh. Jadi konsumen tingkat paling tinggi ternyata adalah kucing yang dekat rumah, itu konsumen tingkat tinggi. Jadi ekosistemnya itu ekosistem yang ada di dekat rumah saja. Kalau dekat rumah ada sawah, ya sawah. Berarti kalau dekat rumahnya ada balong atau ada waduk buatan, ya boleh dari situ jadi untuk proyek kalian seperti itu. Itu aja sih, Bu. Oke, berarti nanti dari jenis ekosistem itu menggunakan bahasa Sunda kayak manuk, burung kan, terus belalang bahasa Sunda naon-naon. Jadi yang ditulis di situ nama-nama binatangnya menggunakan bahasa Sunda. Gitu. Jadi mau Ya, ditulis juga mungkin dalam buka kurung ketika mereka nulis gitu ya, namanya burung, manuk gitu gitu ya. nggak usah langsung Oh, aja manuk, orai. Kalau dia ekosistem tentang ular, tulis aja langsung orai gitu. oh, terus iklannya gimana? Ngeiklannya pakai bahasa Sunda? Ya, oke bahasa Sunda kan itu nanti gambarnya itu kan ada nama-nama jenis yang itu ekosistemnya ditulisnya sama bahasa Sunda aja, terus nanti iklannya pakai bahasa Sunda juga. Oh, oke. Kalau hanya iklannya saja nilainya hanya bahasanya cuma singkat dong kalau gitu. Berarti Gitu. nanti anak-anak bisa untuk supaya nggak bikin 2 kali, boleh kalian untuk mengakalinya misalnya kayak di slide gitu loh, tulisannya tuh di slide. Jadi nanti satu tetap hasil kartonnya itu, misalnya yang paling bawah itu bahasa Indonesianya, nanti ketika bahasa Sunda atau ketika mau proyek bahasa Sunda dijelaskan untuk membuat iklannya, kalian boleh ditambal atau enggak ditimpa gitu. Ya, ditimpa Enggak, Bu tapi jangan. Siska. Hah? Enggak, Ning langsung aja menggunakan bahasa Sunda. Iya Langsung aja, berarti jadi nggak kerja 2 kali. Nggak berarti kerja di 2 kali. posternya ditulis 2 bahasa kan, ditranslate kan 2 bahasa. Nggak usah langsung aja. Jadi dia konsep dulu dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda di catatan kecil, kemudian dia langsung dituangkan sudah jadi udah bahasa Sunda, nggak usah 2 Oh, kali iya. Oke. Berarti pas dia ngeiklaninnya gitu pakai bahasa Sundanya. Ya. Oh, iya. Oke. Nanti kan kita dilihat dari rancang konsep dia kan, konsep anak-anak kan hari keberapa ada konsep dulu, ada rancangan dulu apa-apanya. Di situ Oke, dilihatnya. Nanti pokoknya yang produk sudah jadi itu sudah fix aja.
Tidak ada Oke. translate di situ dalam kurung seperti itu. Jadi nggak kerja 2 kali ke finishing-nya. Oke, sip. Kalau begitu, bagaimana anak-anak sudah paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Paham, Saya Bu. Sudah paham. Oke. Untuk deadline-nya bagaimana Bu Lia, Bu Febri untuk mengawasi anak-anak untuk mengetahui sampai mana mereka untuk konsep yang sudah mereka temukan supaya mereka bisa menyampaikan konsepnya aku apa, konsep aku teh ini. Gimana? Nanti kita bikin aja di kece, dituliskan PTS kolaborasi matpel 3 matpel, terus rancangan atau konsep awal dulu. Berarti kalau konsep itu 2 hari aja cukup. Berarti dari mulai sekarang kan ide baru muncul nih. Kalian baru muncul ya ide. Kamu merenung nanti sore atau malam, oh kira-kira iya inilah ini. Dia harus mencari dulu konsep. Sampai besok ya nah ya. Nanti kita akan buat di GC di tugas proyek PTS. Jadi kamu nanti dimasukkan di situ. Nanti itu Bu Siska mau berbentuk di Word atau di catatan. Tinggal difotokan bagaimana Bu Febri biar sama. Oke, di Word aja ya Bu, biar nanti runut gitu dari IPA, agama, baru Sunda. Jadi nanti tinggal di input aja, diketik, diedit lagi, ditambahin kalau ada masukan atau kalau ada tanggapan atau masalah atau problem dari anak. Saya Bu, aku kesulitannya di sini seperti itu. Oke, Sani raise hand. Kenapa Sani? Ini cuma mau nanya aja, kalau yang agama itu kan katanya harus diisi ayat ya. Nah, kalau itu tetap pakai bahasa Indonesia atau ke bahasa Sundain? Bahasa Indonesia. Indonesia. Oke. Sudah Tapi terjawab. kalau ngomong bahasa Sunda ibu nggak ngerti nanti. Iya, nanti bingung nilai agamanya gimana. Oke, begitu ya anak-anak dari Bapak Ibu Guru Mapel untuk proyek kolaborasi judulnya IPA, Agama, dan Bahasa Sunda. Oke, Via. Kenapa raise hand Via? Jadi Bu itu teh yang bahasa Sunda juga teh di marketnya isi iklan masyarakat. Oh enggak, ketika kalian live presentasi kayaknya. Ketika kalian live presentasi atau ketika kalian menyampaikan iklannya. Tapi Bu Lia kalau nanti anak-anaknya di foto, ntar bahasa Sundanya gimana? Di foto hasil karyanya maksudnya? Kan nanti ada hasil akhir presentasi kan? Oh, enggak, mungkin yang oh iya ya. Berarti intinya mereka harus siap ya. Iya, makanya gini. Ini kan nanti di situ berarti ada tulisan kalimat iklan layanan pakai bahasa Sunda. Terus di handapnya kan terkait dengan agama. Pasti kan ada di contoh di pojok kanan, di pojok kiri. Jadi kayaknya menurut saya nggak nyambung. Jadi begini, di iklan poster itu yang ekosistem, berarti kalau gitu ditulis yang agama, ya, yang kaitannya dengan agama, berarti saya presentasi berbentuk video kalau gitu. Toh itu hanya 1 menit atau 2 menit. Ya, jadi nanti kalian kalau sudah jadi nih contoh, saya sudah jadi nih. Ini kan tentang IPA gambar. Ini yang Bu Febri. Nah, baru kamu menjelaskan dengan presentasi bahasa Sunda di video kalau begitu. Ya. Jadi ini dijelasin jadinya. Yang dibikin kamu jaringan ekosistem teh contoh dari ular ke tikus, dari ini. Berarti dari orai di orai, didah orai ngadahar berit. Nah, gitu. Jadi dijelaskan dengan bahasa Indonesia bahasa Sunda seperti itu. Jadi intinya Ibu Lia anuku simkuring anuku abdi didamel iklan layanan masyarakat teh ngeunaan bla 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 bla. Jadi disebutkan cukup sudah sampai situ. Hayu, soalnya ngajaga ucing gitu merenya. Soalnya kalau di situ tulisan Sunda di bawahnya agama asa ya gitu. Jadi mendingan langsung presentasi aja. Seperti itu. Jadi ada refleksinya juga di hasil akhir Bu Siska, Bu Febri. Sekalian presentasi, sekalian langsung refleksi.
Ya, anak-anak ya. Siap ya? Oke, kenapa? Rafael? Contoh iklan layanan masyarakatnya yang seperti apa ya, Bu? Yang Sunda. Hayu urang Iklan batur ngajaga ekosistem dina sawah. Misalnya hayu ngurangan apa sih penangkapan orai nu di sawah ya mungkin gitu kali ya. Nah, terus udah Di gitu nilainya nanti kan nanti Ibu lihat itu secara detail hari Kamis ya. Ini secara garis besar. Jadi nanti kalian lentong bahasanya dinilai juga dari cara kamu ngomong pas saat mempresentasikan ini. Suara kosakatanya gitu loh. Ngerti? Cara ucapannya, pengecapannya ya. Oke, gimana Fael? Ngerti Sudah Rafael? terjawab? Kalau iklan layanan, Ngerti, Bu. kalau iklan layanan itu kan mengajak pemirsa ya untuk mengikuti di sini iklan. Jadi mengikuti di sini yang diiklankan. Nah, itu kayak di TV gitu kan, iklan-iklan cara gaya bahasanya, ekspresinya, segalanya kan itu terlihat sekali. Biar si pemirsa itu tertarik gitu. Ngerti ya, Nana? Ya? Oke. Baik, apalagi ada yang mau Kita ditanyakan? boleh jelaskan lagi secara detail. Sekarang sudah pukul 2, Bu Siska. Iya, ini Zoom-nya udah tinggal 2 menit lagi, Bu Lia. Ya udah, oke. Nanti pelajaran bahasa Sunda ya, nanti Bu Lia akan menjelaskan secara detail, oke? Tapi sejauh ini nanti hari Kamis setelah PJJ, Ibu Lia, Bu Febri dengan dengan Ibu juga maksudnya. Nanti setelah Kamis PJJ kita akan bertemu kembali di ruang Zoom virtual dan kalian sudah harus menyiapkan mau ekosistem apa yang akan kalian tampilkan nanti, ya, yang ada di sekitar rumah kalian. Gak maksa mesti harus ke kebun binatang, ke taman safari, gak usah, yang ada deket rumah aja ya, gitu. Oke? Disiapkan idenya. Bu Siska ngasih masukan aja. Ini kan kelas 7A 7B, nggak mungkin lah secara individu menjelaskan itu yang sudah dibuat konsep. Jadi mending gini, simpel aja. Konsep itu dibikin, dia ditulis di Word, dikirimkan ke GC. Jadi kita mantaunya di GC gitu. Nanti kalau anak-anak ada kesulitan, tinggal japri aja ke guru matkul kita 3 orang ini. Seperti itu. Jadi tidak memakan waktu. Jadi yang di Zoom ini mereka udah nyiapin misalnya aku ekosistem di sawah, aku ekosistem misalnya Ranavia di ekosistem di kebun, Ael ekosistem di danau gitu. Gitu aja mereka cuma nyebutin, enggak sampai enggak gini aja, mendingan di Bapak masing-masing atau enggak tinggal anak mengirimkan di Zoom. Jadi kita anak mengirimkan di GC. Jadi kita komentarnya lihatnya di kolom komentar GC aja. Jadi tidak memakan waktu lama juga gitu. Oh ya mendingan udah. gitu aja. Berupa laporannya itu kan tertulis juga untuk link ke yayasan. Kalau gini percuma. Gitu kata saya mah. Ya udah, oke. Jadi konsep di GC aja. Kirimkan. Oke deh kalau begitu. Baiklah. Berarti anak-anak ditunggu saja ya di GC-nya. Ibu usahakan hari ini paling telat ya sore nanti ya. Nanti kalian standby untuk di GC-nya, dicek kembali apakah sudah muncul atau